Di saat itu, kebetulan sekali, Arpani sering bercanda kepada Romli dengan berkata kurang lebih seperti ini. Romli, kapan mau nikah? Jangan sendiri mulu ah, jangan jadi bujangan tua. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita tragis kali ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang merupakan calon kades atau kepala desa yang dieksekusi dengan kejam oleh tetangganya sendiri. Lantaran si calon kades tersebut sering sekali menghina laki-laki yang mengeksekusi dia dengan sebutan bujang tua. Mungkin niat si calon kades ini hanyalah bercanda. Namun siapa sangka candaan tersebut dianggap oleh pelaku sebagai penghinaan yang dinilainya sudah keterlaluan. Sampai akhirnya dia menyimpan dendam dan berencana untuk menghabisi nyawa si calon kades. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, seorang calon kepala desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas dibunuh orang tak dikenal. Pelaku menggunakan penutup wajah saat melakukan aksinya. Tetangga korban menyebut sebelum ditemukan tewas ada seseorang yang datang menggedor rumah korban seusai sholat subuh. Saat itu istri korban sudah mencegah agar korban tak keluar rumah. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian dan juga keluarga kalian agar mereka tahu bahwa cerita seperti ini ada. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi, ada seorang laki-laki yang bernama Romli. Rumahnya berada di daerah Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Romli ini usianya sudah 45 tahun. Namun di usianya yang sudah tergolong tua, dia ternyata masih lajang alias belum menikah. Lalu secara ekonomi dia juga bukan orang yang banyak uang. Pekerjaannya hanyalah sebagai seorang petani nanas dan dari pekerjaannya tersebut penghasilannya bisa dikatakan sangatlah pas-pasan. Setiap hari dia bekerja, hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Jadinya, dengan hanya bekerja sebagai petani, dia tidak bisa membangun rumah sendiri. Alhasil, selama hidupnya, dia hanya bisa menumpang di kediaman kedua orang tuanya. Di dalam rumah orang tuanya tersebut, Romli tidak hanya bersama kedua orang tuanya, tetapi di sana ada kakaknya yang bernama Randy, serta istrinya Randy. Romli ini merupakan sosok yang sangat pendiam. Dia tidak banyak bicara dan lebih banyak memendam apapun yang dia rasakan, termasuk rasa sakit hati. Biasanya, jika dia merasa terganggu atau mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, maka Romli akan menyimpan semua itu di dalam hati dan terkadang tidak segan dia membalaskan rasa sakit hatinya tersebut kepada orang-orang yang usil kepadanya. Kepribadian Romli ini juga dirasakan oleh keluarganya. Kepada keluarganya sendiri, Romli juga sangat tertutup. Namun, keluarganya tidak pernah mencurigai apapun. Mereka menganggap sikap Romli ini menandakan kalau Romli orangnya sangat tenang dan tidak suka keributan. Lalu, ada satu hal yang menjadi rasa penasaran di benak keluarganya, yaitu soal pasangan. Keluarganya terkadang bertanya kepada Romli, mengapa dia tidak mau menikah. Lalu keluarganya juga sering menjodohkan Romli dengan beberapa wanita yang dipilih oleh keluarganya. Namun Romli tetap bersikap diam saja dan tidak menanggapi dengan terlalu serius. Romli tidak pernah marah kepada keluarganya jika ditanyakan soal menikah. Namun dia akan marah jika orang lain yang menyinggung atau menanyakan soal mengapa dia belum menikah. Karena menurutnya hal itu adalah privasi yang tidak boleh disenggol oleh siapapun kecuali keluarganya. Jadinya apabila ada orang yang bertanya soal kapan dia menikah, maka dia akan sangat emosi dan akan sangat membenci orang tersebut. Namun di balik itu semua, namanya juga hidup bertetangga.
bisa dikatakan banyak sekali orang atau tetangganya yang kerap bertanya kepada Romli soal status lajangnya. Namun, dari sekian banyak orang, ada satu keluarga yang rumahnya terletak kurang lebih 150 meter dari rumah Romli, yang menurut Romli, keluarga tersebut sangat menjengkelkan, yang mana keluarga ini sangat sering mengungkit status lajangnya Romli, yang membuat Romli sampai tidak nyaman. Kebetulan sekali, keluarga tersebut adalah keluarga calon kades, yaitu seorang laki-laki yang bernama Arpani. Usianya sudah 53 tahun, jauh lebih tua daripada Romli. Jadi sangat wajar ya sobat, terkadang Arpani ini suka bercanda kepada Romli yang lebih muda. Namun ternyata candaan-candaan Arpani dianggap oleh Romli dengan sangat serius sampai dimasukkan ke hati dan berubah menjadi dendam. Oh ya, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai permasalahan Romli dan Arpani, kita bahas dulu latar belakang dari Arpani. Jadi Arpani ini memiliki istri yang bernama Sanaria, usianya 37 tahun. Dari pernikahan Arpani dan Sanaria, mereka berdua memiliki seorang anak yang identitasnya tidak dipublish. Keluarga Arpani ini bisa dikatakan ya cukup berada. Dia tinggal bersama istri, anaknya, serta ibunya yang bernama Husna dan ayahnya yang bernama Jamil yang usia keduanya kurang lebih 60-71 tahun. Di lingkungan tempat mereka tinggal, sosok Arpani itu dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang sangat berwibawa dan penuh tanggung jawab. Orangnya juga baik, ramah, dan disenangi oleh masyarakat. Maka dari itu, banyak warga di sekitar tempat dia tinggal yang mendorong Arpani untuk mencalonkan diri sebagai kades di desa tersebut. Sosok Arpani yang dinilai oleh warga sangat cocok untuk memimpin daerah mereka. Dan di saat itu, selain mendapatkan dorongan dari masyarakat, Arpani memang juga sudah berniat ingin mencalonkan diri sebagai kades, yang membuat dia akhirnya benar-benar melakukan hal itu. Di balik sifatnya yang berwibawa dan juga menyenangkan, kerap sekali Arpani ini menjadi orang yang humoris dan suka bercanda dengan para tetangganya. Di keluarga, dia juga dikenal sebagai sosok ayah yang penyayang. Sikap Arpani yang suka bercanda ini membuat dia terkadang tidak canggung ketika berkomunikasi dengan warga setempat. Dan Arpani juga terkadang sering bercanda kepada Romli karena Romli adalah tetangganya juga. Bahkan tidak hanya Arpani, ayahnya Arpani juga sama. Dia adalah sosok yang suka bercanda dan ramah kepada warga. Namun ternyata candaan-candaan Arpani tidak disambut baik oleh semua orang. Tidak semua orang bisa menerima candaan yang diucapkan oleh Arpani, dan sering sekali orang yang diajak bercanda mungkin menganggap candaan tersebut sebagai ejekan. Apalagi candaan itu menyangkut soal hal yang personal. Di saat itu, kebetulan sekali Arpani sering bercanda kepada Romli dengan berkata kurang lebih seperti ini. Romli, kapan mau nikah? Jangan sendiri mulu jangan jadi bujangan tua. Ucapnya kurang lebih seperti itu. Yang mana hal tersebut ternyata membuat Romli sangat malu. Dia merasa dipermalukan dan tersinggung dengan ucapan Arpani. Namun sayangnya, setiap perkataan Arpani yang membuat dia sakit hati itu tidak pernah dia klarifikasikan kepada Arpani, atau dia bicarakan kepada Arpani agar Arpani tidak bercanda seperti itu lagi. Semuanya disimpan di dalam hati oleh Romli. Tidak hanya sekali dua kali perkataan tersebut dilontarkan oleh Arpani kepada Romli, yang mana hal ini ternyata membuat rasa dendam semakin menumpuk di dalam hati Romli terhadap Arpani. Lama-kelamaan, rasa dendam yang tidak terbendung lagi membuat Romli kemudian kepikiran untuk menyakiti, bahkan ingin menghabisi nyawa Arpani. Saat itu Romli memikirkan cara bagaimana agar dia bisa hidup tenang tanpa adanya Arpani yang selalu menghina dia. Berminggu-minggu dia memikirkan cara yang tepat untuk bisa menghabisi Arpani. Hingga tibalah pada satu waktu dia kepikiran sebuah ide, yang mana dia kepikiran untuk menghabisi nyawa Arpani dengan cara menembak Arpani. Di saat itu dia sempat kebingungan, di mana ya bisa mendapatkan senjata api untuk digunakan dalam aksi menghabisi Arpani ini. Lalu dia mulai kepikiran
untuk mencari seseorang yang mungkin memiliki senjata api yang bisa diperjualbelikan. Sembari mencari si penjual senjata api, ternyata Romli ini sangat-sangat serius dengan niatnya. Dia mulai menabung dari penghasilannya sedikit demi sedikit untuk bisa membeli senjata api tersebut. Yang mana setelah kurang lebih 3 minggu lamanya, dia berhasil mengumpulkan sedikit uang dan sudah mendapatkan orang yang memperjualbelikan senjata. Meskipun senjata itu adalah senjata rakitan. Akhirnya Romli mendatangi orang tersebut dan langsung membeli senjata rakitan dengan harga kurang lebih 4,5 juta. Senjata rakitan itu berjenis pistol, yang mana Romli di saat itu diajarkan cara memakainya. Dan dia pun mulai paham dan dia sudah sangat pede, yakin akan mengeksekusi Arpani dengan lancar dan mulus. Setelah memiliki senjata api, tidak lama dari itu, beberapa hari kemudian, dia mulai menyusun skenario di dalam kepalanya. Tibalah di hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022, tepat di pagi hari buta, Romli langsung bersiap-siap melakukan aksinya. Dia di saat itu mempersiapkan beberapa peralatan, seperti salah satunya adalah topeng kepala atau yang biasa disebut sebo. Dan dia juga tidak lupa membawa pistol berserta isi pelurunya dan beberapa senjata tajam lainnya yang nantinya bisa dia pakai untuk mengeksekusi. Sementara itu, di rumah Arpani, istrinya beserta dengan ibunya itu baru saja selesai menunaikan sholat subuh. Istri dan ibunya ini kemudian segera ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi, sedangkan Arpani sendiri tengah sibuk di ruang tamu sambil berbicara dengan seseorang di dalam telepon. Sempat beberapa kali, istri Arpani yaitu Sanaria itu mendengar suaminya marah-marah. Ternyata di saat itu, Arpani mengangkat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Arpani sempat menolak telepon tersebut, tetapi orang itu terus-menerus menelpon Arpani sampai Arpani emosi dan mengangkat telepon tersebut dengan nada bicara tinggi. Lalu tidak lama kemudian, di saat bersamaan, tiba-tiba Arpani beserta dengan orang-orang seisi rumahnya tidak menyadari saat itu ada seseorang yang tengah mengendap-ngendap di sebelah rumahnya. Ternyata itu adalah Romli. Dia sudah tiba di rumah Arpani. Dia bersiap-siap untuk melakukan aksi kejinya. Tiba-tiba di saat itu terdengar suara pintu depan rumah digedor oleh seseorang dengan sangat keras. Arpani yang masih memegang handphone segera menuju ke pintu depan, dan begitu pintu itu dibuka, dia melihat sesosok pria berdiri menggunakan topeng tutup kepala atau sebo yang tak lain adalah Romli. Di saat itu, Arpani sangat kaget. Dia melihat pria yang tidak dikenal itu datang dengan menenteng senjata tajam dan membuat Arpani sangat ketakutan. Di saat itu Arpani langsung berteriak, siapa kamu? Mau apa kamu?" ucap Arpani sambil menurunkan handphonenya dari telinga dan berjalan mundur, berusaha masuk lagi ke dalam rumah. Di saat itu dia masih berteriak dengan bertanya, "Kamu siapa? Mau apa kamu?" dengan nada yang sangat keras, berharap orang-orang seisi rumahnya mendengar suara teriakannya. Romli yang di saat itu ternyata panik, malah lari menuju ke pekarangan rumah. Di saat itulah Arpani merasa kalau orang yang tidak dikenal ini ketakutan, dan karena dia penasaran, dia malah sebaliknya mengejar orang tersebut sambil berteriak, "Woi, siapa kamu? Kenapa lari kamu?" Namun baru beberapa langkah dia lari, ternyata Romli malah membalikkan badan dan dia langsung mengacungkan pistol dan langsung menarik pelatuk pistol tersebut ke arah Arpani. Terdengar suara letusan pistol sebanyak 2 kali dan peluru dari pistol tersebut menembus jantung Arpani. Seketika Arpani langsung tersungkur jatuh, dan ketika melihat Arpani sudah tergeletak, Romli yang masih belum puas mengeluarkan senjata tajamnya dan dia langsung menebas Arpani dengan sebilah parang yang dia bawa, yang mana hal tersebut membuat luka tebasan menganga di bagian perut serta leher Arpani. Seketika tubuh Arpani pun kaku. Terlihat di saat itu dia kejang-kejang karena kritis. Pada kondisi tersebut, istrinya Sanaria serta ibunya Husna yang berada di dapur sempat merasa aneh. Ada suara berisik apa di luar, dan mereka segera menuju ke depan dan melihat pintu depan rumah mereka terbuka dan langsung keluar menuju ke perkarangan rumah untuk melihat apa yang terjadi.
Seketika mereka berdua pun berteriak histeris melihat seorang pria yang tidak dikenal tengah menenteng sebilah parang dan juga sebuah pistol serta Arpani yang terlihat sudah tergeletak di tanah. Lalu Romli yang tidak peduli dengan kehadiran Husna serta Sanaria langsung menghantamkan senjata tajamnya lagi ke tubuh Arpani hingga akhirnya Arpani benar-benar tidak bergerak dan bersimbah cairan merah. Di saat itu, Sanaria dan Husna berteriak sejadi-jadinya meminta tolong. Teriakan istri dari Arpani tersebut ternyata didengar oleh warga sekitar. Di saat itu, warga pun berkerumunan datang ke lokasi. Romli yang menyadari aksinya itu mulai ketahuan. Dia pun langsung memilih untuk kabur dari lokasi kejadian. Dan ternyata ada warga yang sempat melihat Romli dan warga tersebut langsung mengejar Romli hingga batas desa dengan hutan pohon karet. Rupanya Romli cukup gesit. Dia lari begitu kencang di tengah rimbunnya pohon dan menghilang tanpa jejak. Warga yang tidak berhasil menangkap Romli akhirnya kembali ke tempat kejadian dan melihat keluarga Arpani tengah menangisi tubuh Arpani yang sudah terbujur kaku dan bersimbah cairan merah. Sementara itu, Romli yang merasa sudah aman kemudian mulai menyembunyikan semua peralatannya dan membuang pakaiannya yang sudah berlumuran cairan merah di dalam hutan karet. Lalu setelah dia rasa semuanya benar-benar aman, kemudian dia berjalan pulang ke rumah dan membawa serta pistol yang tadinya dia gunakan. Sementara di sisi lain, beberapa warga langsung menelpon ambulans dan juga polisi. Tak lama setelah itu, petugas kepolisian datang ke lokasi, disusul oleh ambulans. Polisi langsung melakukan evakuasi dan melihat kondisi tubuh Arpani benar-benar mengenaskan. Dia mengalami 2 luka tembak di bagian pinggul dan juga rusuk kanannya, bersama dengan 1 luka bacok di bagian rahang hingga leher kiri, serta 2 luka bacok di bagian perut sebelah kiri dan 3 luka bacok lainnya di tangan kiri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Di saat itu, jenazah Arpani yang dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan di daerah Palembang untuk keperluan autopsi. Pihak dari Polsek Tanjung Batu dan Polres Ogan Ilir terus melakukan pencarian di desa tersebut. Hingga tengah hari, pihak kepolisian di saat itu sampai harus menurunkan anjing pelacak dari Polda Sumatera Selatan untuk membantu mencari pelaku dalam aksi mengerikan ini. Dan tidak hanya itu, ada seekor anjing jenis Labrador Retriever dikirim untuk mencari jejak pelaku di sepanjang jalan. Anjing tersebut mengendus bau si pelaku sampai ke rumah-rumah penduduk, bahkan ke dalam hutan karet. Namun di saat itu hasilnya nihil. Jejak dari pelaku seolah-olah lenyap begitu saja. Dan beberapa warga mengira bahwa aksi eksekusi ini terkait dengan partisipasi Arpani dalam pemilihan kepala desa pada bulan Oktober 2022. Di saat itu warga mengatakan kemungkinan ini permasalahan persaingan pilkades. Karena di saat itu Arpani bersama dengan 5 tokoh masyarakat lainnya telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Betung II. Namun di saat itu polisi menerima laporan tersebut tapi tidak sepenuhnya percaya dengan alasan itu. Polisi meyakini bahwa motif eksekusi ini tidak berkaitan dengan pemilihan kepala desa karena ini sangat aneh. Pemilihan kepala desa yang harus menghilangkan nyawa seseorang dirasa sangat berlebihan. Kasus ini lebih terlihat seperti masalah pribadi. Lalu beberapa penduduk desa dan juga anggota keluarga Arpani diminta untuk memberikan keterangan kepada polisi sebagai saksi. Karena di hari itu semua tetangga dimintai keterangan, maka termasuk keluarga Romli juga turut diwawancara oleh pihak kepolisian. Namun di saat itu pihak kepolisian benar-benar tidak bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya karena semua keterangan dari warga tidak bisa memberikan petunjuk. Polda Sumatera Selatan di saat itu bahkan sampai membentuk tim khusus untuk memecahkan kasus tersebut. Hingga sampai akhirnya waktu pun berlalu. 4 bulan sudah terlewat semenjak kasus eksekusi terhadap Arpani ini terjadi. Dan perlahan-lahan kasus yang tadinya sangat sulit diungkapkan oleh pihak kepolisian mulai mendapatkan titik terang. Penyidik di saat itu mulai mencurigai salah satu saksi yang telah memberikan keterangan sebelumnya, yaitu Romli. Entah apa keterangan Romli di saat itu, namun yang jelas pihak kepolisian sangat mencurigai kata demi kata yang diucapkan oleh Romli. Lalu Romli mulai dipantau secara rahasia oleh pihak kepolisian. Dan di saat itu pihak kepolisian
terus saja menyelidiki dan mulai memperhatikan rumah Romli. Yang mana hal tersebut membuat Romli kemudian merasa ketakutan karena keluarga korban atau keluarga Arpani ternyata terus memaksa polisi untuk menyelidiki kasus eksekusi tersebut. Tekanan yang terus-menerus datang dari keluarga Arpani ternyata membuat Romli merasa semakin hari semakin panik dan dia mulai gelisah karena takut ditangkap. Di dalam kepanikannya itu, Romli mulai merencanakan tindakan yang lain. Di saat itu, dia bukannya memilih kabur, tetapi malah berpikir ingin menyakiti keluarga Arpani, yang mana dia berencana ingin mengalihkan perhatian dan menghindari kecurigaan polisi terhadap dia. Di tengah-tengah rasa takut dan panik, Romli tidak bisa berpikir jernih. Dia malah mengambil langkah yang sama, yang mana pada saat itu, Romli kembali menggunakan topengnya dan mengintai rumah Arpani. Singkat cerita, tibalah pada hari Jumat tanggal 18 November tahun 2022 pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Di saat itu Romli mengintai rumah Arpani dengan membawa sebilah senjata tajam dan menggunakan topeng. Lalu tiba-tiba ada tetangga yang melihat, yang mana tetangga tersebut langsung dengan cepat mengambil langkah dengan melaporkan apa yang dia lihat kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga bahwa ada orang yang mencurigakan sedang mengintai rumah keluarga Arpani langsung bersiap datang ke lokasi kejadian. Di saat itu, beberapa warga juga sudah mulai berkumpul dan mereka langsung melakukan aksi sergap dengan mengepung si pelaku yang merupakan Romli ini. Romli yang mengetahui kalau aksinya itu ketahuan dan mulai dikepung, dia langsung berusaha kabur. Di saat itu, terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi, warga, dengan orang yang mencurigakan tersebut. Warga sempat ketakutan saat orang itu mengancam dengan senjata tajam. Tetapi akhirnya, salah seorang polisi dengan berani berhasil membekuk dan menangkap Romli yang masih dalam kondisi memakai topeng. Seketika setelah polisi tersebut berhasil membekuk Romli, penutup kepala Romli langsung dibuka dan semua warga terkejut melihat kenyataan bahwa orang di balik topeng tersebut adalah warga mereka sendiri, yaitu Romli. Dan warga yang sempat emosi langsung ingin main hakim sendiri. Mereka berusaha untuk menarik Romli dan ingin menghantam Romli secara beramai-ramai. Namun untungnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Romli dan langsung membawa Romli untuk dimintai keterangan. Di saat pihak kepolisian menanyakan apa motif Romli melakukan hal keji tersebut, Romli dengan tenang menjawab kalau dia merasa sakit hati kepada Arpani karena terus-menerus diejek. Dan menurutnya, ejekan Arpani itu telah menyakiti hatinya karena Arpani menyinggung permasalahan personal yang seharusnya tidak boleh dijadikan bercandaan. Romli mengaku dia tidak terima jika Arpani terus-menerus mengatakan dia adalah lajang tua yang belum menikah. Dan atas pengakuannya tersebut, polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Romli dan menemukan sepucuk pistol rakitan yang ternyata sebelumnya dia gunakan untuk menghabisi Arpani. Pada saat rumahnya digeledah, pihak keluarga sangat kaget sekaligus tidak menyangka kalau Romli telah melakukan hal keji tersebut. Namun pihak keluarga dengan segala kelapangan hati menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga di saat itu sambil menangis meminta maaf kepada keluarga Arpani atas kejadian yang mereka tidak ketahui ini. Mereka sangat malu atas kelakuan Romli, anak mereka. Akibat kejadian tersebut, Romli dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aksi eksekusi berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Romli, seorang pria lajang tua yang tidak terima dengan bercandaan si calon kades yang bernama Arpani. Sampai akhirnya dia gelap mata melakukan aksi eksekusi berencana hingga menyebabkan Arpani tewas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?